kita masuk ke materi tentang orhan dari perseroan terbatas. Orhan perseroan itu ditentukan oleh tujuan dari perseroan yang bersifat komersial, yaitu memperoleh keuntungan finansial. Orhan perseroan terdiri dari 3 unsur, yaitu ada rapat umum pemegang saham, ada direksi, dan ada komisaris. RUPS itu merupakan orhan yang mempunyai segala kewenangan yang tak diberikan kepada direksi atau komisaris. Ya. Jadi RUPS merupakan orhan yang tertinggi di dalam perseroan terbatas. Kemudian ada direksi, ya, orhan yang melakukan pengurusan terhadap perseroan, dan ada komisaris, yaitu orhan yang bertugas melakukan pengawasan, ya, terhadap kinerja direksi dalam menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh RUPS. Tadi saya katakan bahwa RUPS itu merupakan orhan yang tertinggi di dalam perusahaan. Tapi walaupun dia orhan yang tertinggi dalam perusahaan, tapi RUPS tidak bisa mengambil, ya, alih dari tanggung jawab hak dari direksi dan komisaris. Apa isi dari RUPS? Yang pertama, menentukan direksi dan mengangkat komisaris. Ya. Jadi direksi dan komisaris itu adalah penerima kuasa dari RUPS untuk melakukan kepengurusan dan pengawasan di dalam perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Memberhentikan direksi atau komisaris. Menetapkan besarnya gaji direksi dan komisaris. Jadi pendapatan direksi dan komisaris itu didasarkan negosiasi yang diperoleh, ya, dengan RUPS. Kemudian mengevaluasi kinerja perusahaan. Ya. Kapan RUPS melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan? Dalam hal ini ada direksi, pada saat ada rapat umum pemegang saham. Ya. RUPS itu dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali, ya, yaitu pada akhir tahun pembukuan. Ya. Tapi RUPS itu kita kenal ada 2 macam. Ada RUPS tahunan, ada RUPS luar biasa. RUPS tahunan itu yang dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali pada akhir tahun pembukuan. Yang pelaksanaannya paling lambat 6 bulan setelah akhir tahun pembukuan. Jadi apabila akhir tahun pembukuan tanggal 31 Desember, maka pelaksanaan RUPS itu paling lambat 30 Juni. Disitulah RUPS akan melihat, mengevaluasi kinerja dari direksi di dalam menjalankan perusahaan. Kemudian ada tadi RUPS luar biasa. RUPS luar biasa ini RUPS yang dilakukan apabila ada keadaan-keadaan yang sangat mendesak. Misalnya ada direksi yang meninggal dunia atau komisaris yang meninggal dunia, maka harus segera digantikan. Ya. Maka para pemegang saham minta agar supaya dilakukan RUPS luar biasa. Kemudian yang berikutnya apa? Memutuskan rencana, ya, rencana yang akan dijalankan di dalam perusahaan. Jadi segala kebijakan yang ada di dalam perusahaan ini keluarnya dari rapat umum pemegang saham. Rencana dan kebijakan yang dikeluarkan itu akan dijalankan oleh direksi. Kemudian yang berikutnya apa? Penambahan atau pengurangan saham perusahaan. Penambahan pengurangan modal perusahaan. Ya. Nah, dalam penambahan pengurangan modal perusahaan ini harus didasarkan pada rapat umum pemegang saham. Berdasarkan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar itu minimal syaratnya 3/4 atau 75% dari hak suara yang ada dalam perusahaan harus hadir. Dari yang hadir, 3/4 atau 75%-nya lagi harus memberikan persetujuan. Maka keputusan dari RUPS itu sah secara hukum. Ya.
Kemudian menentukan kebijakan tadi sudah kita bicarakan ya, memutuskan rencana dan kebijakan di dalam perusahaan, di mana kebijakan itu akan dijalankan oleh direksi. Ya. Kemudian mengumumkan pembagian laba rugi. Yang namanya perusahaan itu punya keuntungan, ya, punya keuntungan. Tapi tidak semua keuntungan perusahaan itu akan dibagikan kepada para pemegang saham. Yang dibagikan kepada para pemegang saham itu namanya dividen. Ya, akan diberikan kepada para pemegang saham berdasarkan ajas keseimbangan. Ya. Dan sebagian lagi itu bisa ditambahkan untuk modal perusahaan. Tapi ingat ya, penambahan modal perusahaan yang didasarkan dari keuntungan perusahaan ini tidak punya hak suara di dalam rapat umum pemegang saham. Ya, artinya kita kenal dengan istilah saham mandul. Kemudian yang berikutnya apa? Ya. Penyelenggaraan RUPS. Di dalam penyelenggaraan RUPS harus sudah dibuat susunan acara yang akan dibicarakan di dalam rapat umum pemegang saham. Ya. Sehingga segala sesuatu yang tidak tercantum di dalam agenda acara RUPS tidak bisa dibicarakan di dalam RUPS. Makanya sebelum RUPS dilakukan, ya, itu akan diberitahukan kepada para pemegang saham bahwa akan ada RUPS dengan susunan agenda yang akan dibicarakan. Apabila ada masukan, ya, ide, konsep dari para pemegang saham, itu boleh diajukan sebelum RUPS diadakan, ya, supaya dimasukkan dalam agenda acara RUPS. Kemudian tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan berdasarkan ketentuan undang-undang harus dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Ya. Pada dasarnya di kantor pusat. Tapi dengan perkembangan zaman, sekarang RUPS tidak harus dilakukan di kantor pusat atau yang penting dilakukan di wilayah hukum Republik Indonesia. Apabila kantor pusatnya di Bandar Lampung, RUPS boleh dilakukan di Bali, di Surabaya, Jakarta, dan seterusnya. Kemudian ada RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Tadi sudah saya katakan RUPS tahunan itu dilakukan 1 tahun sekali paling sedikit, ya, pada akhir tahun pembukuan. Yang pelaksananya paling lambat 6 bulan setelah akhir tahun pembukuan. Jadi kalau akhir tahun pembukuan tanggal 31 Desember, maka pelaksanaan RUPS tahunan paling lambat tanggal 30 Juni. Kemudian RUPS luar biasa. Ya, RUPS luar biasa tadi saya katakan bahwa RUPS yang dilakukan atas permintaan para pemegang saham karena ada keadaan yang sangat mendesak. Misalnya ada komisaris yang meninggal, ada direksi yang meninggal, sehingga harus digantikan sesegera mungkin. Maka para pemegang saham minta dilakukan RUPS luar biasa. Kemudian penyelenggara RUPS. Siapa penyelenggara RUPS? Pada dasarnya adalah direksi. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan komisaris atau berdasarkan penetapan dari pengadilan agar supaya dilakukan RUPS. Ya. Kemudian pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS itu disampaikan kepada para pemegang saham, ya, sebelum RUPS dilakukan. Dan pemanggilan itu juga harus dicantumkan di dalam surat kabar nasional, minimal 2 surat kabar nasional, ya, supaya para pemegang tahu bahwa akan dilakukan RUPS. Kemudian hak pemegang saham di dalam RUPS. Ya. Kalau kita sebagai pemegang saham di dalam perusahaan, sekecil apapun saham yang kita miliki, kita punya hak yang sama di dalam rapat umum pemegang saham. Artinya hak suara kita juga harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Quorum di dalam RUPS. Ya. Tadi saya katakan kalau
penambahan pengurangan modal itu minimal 75% atau 3/4 dari hak suara yang ada dalam perusahaan harus hadir. Dari yang hadir 3/4-nya lagi harus memberikan persetujuan. Kemudian kalau mau pembubaran minimal 2/3, 3/4 atau 1/10 dari hak suara yang ada dalam perusahaan harus hadir. Kemudian kalau ada perubahan anggaran dasar itu syaratnya juga minimal 2/3 dari hak suara yang ada dalam perusahaan harus hadir. Ya, dari 2/3 yang hadir, 2/3-nya lagi harus memberikan persetujuan. Nah, ini tadi tempat pelaksanaan ya. Tempat pelaksanaan RUPS pada dasarnya dilakukan di wilayah Republik Indonesia, ya. Tapi dalam pelaksanaannya di mana saja, yang penting masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Nah, kan kalau PT-nya terbuka, ya, RUPS itu diadakan di tempat kedudukan bursa, di mana PT dicatatkan di wilayah Republik Indonesia. Ya. Kemudian di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha, RUPS dilaksanakan bertatap muka secara langsung, tapi dengan perkembangan zaman sekarang tidak harus bertatap muka, tapi bisa menggunakan video conference. Ya. Artinya kalau RUPS dilakukan di Lampung, ada pemegang saham yang ada di Jakarta, Surabaya, atau di luar negeri, itu bisa dihubungi dengan media telekonferensi, ya, melalui video conference. Ini RUPS tahunan dan luar biasa tadi sudah kita bicarakan, ya. Penyelenggaranya tadi bisa direksi, bisa komisaris, atau bisa didasarkan pada putusan dari PN. Ya. Pemanggilan ini dilakukan tadi ya berdasarkan oleh PN dan seterusnya.